Shalom. Shalom. Ya, kita agak terlambat mulainya ya. Iya, Mai. Enggak, ya. Jadi ya kita bersyukur ya bisa berkumpul kembali di hari Sabtu ini, kita bisa beribadah pemuda kembali. Ya, itu semua atas penyertaan Tuhan yang sangat baik kepada kita, hingga kita bisa berkumpul baik yang ada di sini maupun yang melalui Zoom. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk kita nyanyi sambil bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan, atas berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, hingga Engkau kumpulkan kami di tempat ini maupun yang ikut Zoom di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik ya Tuhan kepada kami. Kami mau beribadah padamu, kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami di tempat ini,
maupun teman-teman kami yang belum bisa ikut dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Saya beri kesempatan, mungkin ada teman-teman yang mau bersaksi. Apakah ada yang mau? Ya ada. Yang kita mungkin kenalan dulu ya, ada yang baru. Untuk pertama kali kita ada kedatangan pemuda yang baru. Iya. Lama ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri sama teman-teman. Namanya, asal. Aku tak kenal. Nama, asal. Ya apa aja yang bisa kamu perkenalkan. Nomor sepatu kenal saja. Alamat dia nggak tahu. Nomor sepatu. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Iya, langsung saja. Nama saya Iwan Boy Fatman Halawang. Tempat tanggal lahir Walayama 13 September 2002. Masih jomblo enggak? Asal. Alamat. Asal Rumah. Asal dari rumah dari dia. status ya masih sendiri. Enggak lah. Oke, itu aja. Ya, selamat datang ya untuk Iwan. Adiknya Kak Agus ya, sama Kak Yami ya. Mungkin ada yang belum kenal, jadi salam kenal dan selamat datang di pemuda kita. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini.
ku seperti engkau ini. Mari kita lebih meletakkan diri kita mengingat sekali. Bukan dengan yang membayar dosaku, dengan darah yang mahal, bukan dengan bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan padamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti engkau ini. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Anugerah yang begitu besar telah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat menikmati persekutuan pemuda ini di dalam kasih setia-Mu. Kami percaya bahwa teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, untuk tetap mengambil jalan kehendak Tuhan, biarlah itu juga yang akan terjadi bagi kami, sehingga segala sesuatu yang menjadi keinginan daging kami, yang mencoba berlawanan dengan keinginan roh, sungguh-sungguh Tuhan yang memimpin, sehingga kami hanya mau tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Sebab itulah yang terbaik bagi kami untuk dapat bertumbuh secara rohani di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Cukup jelas ya suara saya ya. Jelas ya. Supaya bisa membantu yang di rumah, kalau pakai mic nanti suara bisa double masuknya ya. Jelas. Jelas ya. Jelas. Oke. Di sini aja nggak jelas katanya. Baiklah, kita akan belajar firman Tuhan ya dari apa yang sudah saya share tadi sebetulnya. Mungkin bisa dibuka di ini di HP-nya masing-masing ya. Karena saya ada share screen supaya bisa lebih dimengerti. Jadi nggak apa-apa masuk aja ke Zoom. Kalau nggak ada kuota bisa pakai yang gereja punya. Oke. Nah, seperti yang saya share tadi ini,
yaitu ya bertumbuh dalam Kristus ya. Ya, bertumbuh di dalam Kristus. Ya, sambil menunggu itu silakan juga membuka 2 Petrus 3 ayat 18 ya. Kita akan membuka 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan kepada kita 2 Petrus 3 ayat 18. Di sana dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ya, baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman, ketika kita bicara bertumbuh gitu ya, bertumbuh di dalam kasih karunia gitu ya, maka pasti kita akan mencoba berpikir, kira-kira saya ini sudah bertumbuh enggak ya? Karena bertumbuh itu harus ada peningkatan, bukan ya? Sesuatu tanaman yang tidak bertumbuh gitu ya, maka dia tidak akan mungkin berubah dari kondisi yang lama kepada kondisi yang baru gitu ya. Tetapi tanaman itu bisa dikatakan bertumbuh bila dia bisa berubah gitu ya. Ada perubahan dari sisi fisik ya. Fisik tanaman itu sendiri, yaitu dia bisa bergerak lebih tinggi dan juga akan menghasilkan buah, dan itu yang disebut dengan bertumbuh sebetulnya. Nah, tentu di dalam kehidupan kita sebagai pemuda Kristen, kita juga perlu memikirkan tentang pertumbuhan rohani kita gitu ya. Kalau tubuh kita secara fisik pasti bertumbuh ya, karena kita makan gitu ya. Pasti bertumbuh, bahkan mungkin melebihi pertumbuhan yang biasa gitu ya. Jarang ada yang tidak bisa bertumbuh, karena kita sejak bayi masih kecil kemudian terus bertumbuh menjadi seorang yang dewasa gitu ya. Nah, tetapi kalau kita kembali merenungkan gitu ya, merenungkan kehidupan ini sejak saya menjadi bayi rohani atau lahir baru, sejak saya lahir baru kemudian menjadi milik Kristus, maka tentu saya harus memikirkan kira-kira saya sudah berubah enggak dari bayi rohani kepada rohani yang dewasa gitu. Kira-kira teman-teman pemuda pernah enggak berpikir soal itu? Setiap hari loh, bukan hanya sekali-sekali Natal atau Paskah gitu. Coba pikirkan setiap hari, pernah enggak bertanya dalam hati, aku ini sudah bertumbuh atau tidak secara rohani? Kayaknya jarang. Jarang setiap hari gitu kita berpikir demikian, karena itu belum menjadi lifestyle kita ya. Bertumbuh itu belum menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang kita kejar. Ibarat ibarat kamu mengejar pengetahuan itu, mengejar kesuksesan dalam hidupmu. Nah, sehingga itu menjadi sesuatu yang tersingkirkan. Kita berpikir bahwa yang penting saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah selamat, kemudian ya biarlah waktu yang akan membuat bisa bertumbuh. Coba bagi kamu yang mungkin punya tanaman di rumah ya, kamu tanam tanaman itu kemudian biarin aja waktu yang bikin dia bertumbuh. Enggak kamu rawat, tidak kamu siram, tidak kamu kasih apa-apa, ya, maka dia akan menjadi tanaman yang kerdil, tidak akan berbuah, tidak seperti yang diinginkan, ya, tidak seperti yang diinginkan. Saya kalau pergi pagi-pagi ke arah belakang sana ya, perumahan saya lupa. Pokoknya Kismadani ke sana lagi ya, mendekati Kemiri itu. Di situ ada sebuah rumah, di halamannya itu ditanam tanaman tomat, terong dan sebagainya, dan subur sekali gitu ya. Saya sampai berpikir, ini aku boleh nanya nggak sama orangnya gitu ya.
bagaimana caranya tomat itu padahal dempet-dempetan gitu ya, tapi bisa menghasilkan buah begitu subur. Kemudian dia juga nanam semangka di halaman, cuma dililit-lilitkan di bambu tapi ada buahnya gitu. Jadi saya penasaran gitu ya, lahan yang begitu kecil itu dia bisa menanam sebuah tanaman itu. Nah, tentu memang saya berpikir bahwa itu bukan kebetulan, dia pasti merawat, kemudian memberikan sesuatu. Jadi di dalam kehidupan rohani kita memang pertumbuhan itu penting dan Allah menginginkan itu gitu ya. Allah sangat menginginkan itu. Coba perhatikan di dalam Alkitab kita gitu ya. Bertumbuh dalam kasih karunia itu sesuatu yang sangat-sangat didorong oleh Allah gitu ya. Alkitab sangat mendorong kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena itu penting. Kita tidak hanya diselamatkan untuk ya sudah masuk surga, tidak hanya itu. Tetapi selama kita hidup, Allah mau supaya lewat hidup kita ini, Tuhan dimuliakan. Tapi itu bisa terjadi lewat apa? Pertumbuhan. Tidak mungkin kita bisa katakan, aku bisa memuliakan Tuhan tanpa ada pertumbuhan. Maka di dalam Alkitab, kalau baca 2 Tesalonika 1 ayat 3, coba baca ya. Salah satu bisa membaca 2 Tesalonika 1 ayat 3. Sudah ada yang menemukan? Silakan baca. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Kekalimanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat kepada kamu. Nah, ini satu pernyataan daripada Rasul Paulus ya. Bersyukur karena ada iman yang bertumbuh. Artinya di sana ada sebuah apa ya? Kebahagiaan yang menjadi apa ya? Sesuatu yang diharapkan dari pertumbuhan iman. Ya, jadi kita memang ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita tidak punya pilihan lain untuk tidak bertumbuh. Harus bertumbuh. Kita tidak boleh terus ada di tempat yang sama gitu ya. Karena apa? Justru dengan semakin bertumbuh di dalam iman itu ya, maka di situ sebetulnya ada satu dampak minimal itu ya. Orang-orang yang mengenal kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa bersyukur, bersukacita. Karena apa? Ada suatu suasana baru yang membawa kebahagiaan. Ya, itu. Kemudian misalnya di dalam Kolose 1 ayat 10 juga memberikan kita dorongan untuk apa? Menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ya, menghasilkan buah. Jadi kita tidak hanya secara iman bertumbuh, kita juga harus menghasilkan buah. Dan di dalam Filipi 1 ayat 9 dikatakan, akhirnya kita harus menghasilkan kasih yang semakin melimpah. Gitu ya. Kasih yang semakin melimpah. Kalau pohon sudah berbuah, buah itu akan nikmati banyak orang kan. Tidak mungkin dibiarkan jatuh-jatuh begitu ya. Itu pasti. Kalau pemiliknya pun tidak jual, dia akan bagikan ke tetangga. Gitu kan? Dan itu sesuatu wujud daripada kasih. Ketika pohon itu menghasilkan buah, otomatis dia akan membahagiakan banyak orang. Semakin bertambah. Dan itulah yang sebetulnya juga menjadi sesuatu yang harus kita kejar gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman pemuda bertumbuh di dalam kasih karunia ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita sebagai pemuda. Ya, dari ayat-ayat yang sudah saya katakan tadi bahwa Alkitab sendiri memberikan kita dorongan, ya, memberikan kita motivasi bahwa ketika seseorang bertumbuh itu ada sesuatu hal yang menyenangkan di sana, gitu ya. Ada sesuatu hal yang dihasilkan dan dampaknya tidak hanya kita yang nikmati. Bisa jadi kita tidak nikmati karena apa? Kita hidup dalam kebenaran itu bertentangan dengan dunia, bukan? Tetapi ketika kita terus berada di dalam kebenaran itu, secara pribadi kita bertumbuh, gitu ya. Ada pertumbuhan rohani, kemudian ada sukacita tersendiri karena apa? Tuhan memimpin langkah-langkah kita. Dan demikian juga orang lain
yang menikmati itu. Maka karena kepentingan inilah saya katakan bertumbuh itu harus menjadi apa ya? Sesuatu yang harus diperhatikan. Ya. Jadi tadi saya katakan tiap hari mesti kita harus bertanya dalam diri kita. Bagi kamu yang rajin renungan pagi, rajin berdoa di pagi hari, seharusnya ada satu hal yang perlu juga kamu ingat adalah saya bertumbuh atau tidak. Kenapa? Kita harus tanyakan itu pada diri kita. Karena ketika kita selesai berdoa, ya, selesai baca Alkitab, sudah muncul itu tantangan. Mau lakukan atau tidak. Maka mesti kita pastikan dulu, aku sudah bertumbuh atau tidak. Karena pertumbuhan inilah yang menentukan kita bisa menghasilkan buah dalam tantangan berikutnya. Ya. Jadi maka saya katakan bertumbuh itu harus perlu diperhatikan dalam hidup kita sehari-hari. Orang lain nggak perlu tahu. Tetapi kita dengan Tuhan mesti harus tanya. Tuhan, aku kok sampai begini ya? Rasanya aku berarti belum bertumbuh. Kalau belum bertumbuh, bagaimana caranya? Nah, jangankan ngerti caranya, kalau kita tidak pernah mau berpikir soal bertumbuh, ya ini yang susah gitu ya. Maka langkah-langkahnya kita harus sadar dulu, lihat diri, bertumbuh atau tidak. Gitu. Saya sudah bertumbuh atau tidak. Nah, itu menjadi fokus pemuda Kristen. Kamu jangan hanya memikirkan soal kerja saja, soal pergaulan saja, soal lain-lain ya, soal pacar saja gitu ya. Tapi kamu juga harus menyeimbangkan. Saya secara pribadi sudah bertumbuh atau tidak. Karena apa? Pertumbuhan nanti kita akan lihat. Pertumbuhan itu sebetulnya kelihatan nanti di dalam dunia nyata kita, ya. Maka kalau kita tidak mempersiapkan pertumbuhan ini, pasti apa? Terbentur sana, terbentur sini. Karena apa? Tidak punya sesuatu dasar dalam kehidupan rohani kita. Oke, ya. Maka hal yang pertama ya, dikatakan kenapa harus menjadi perhatian kita? Pertumbuhan rohani itu harus menjadi perhatian kita karena bertumbuh itu adalah sebagai bukti terbaik kesehatan rohani. Nah, ini tadi yang saya katakan. Kalau kita tidak bertumbuh, berarti ada yang sakit rohani. Ya. Ada yang terganggu. Entah yang terganggu doanya, yang terganggu renungannya, atau bacaan firmannya, yang terganggu suasana hatinya, yang terganggu apalagi gitu ya. Pokoknya kalau kita tidak bertumbuh berarti itu ada gangguan rohani. Kalau kita sudah bertumbuh berarti menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kerohanian yang sehat nih, gitu ya. Ada tanda-tanda kerohanian yang sehat kalau bertumbuh. Maka coba ya, kita kadang-kadang secara fisik mikir, kita ini sehat atau sakit. Kita gampang tahu ya, aku lagi demam nggak bisa kemana-mana gitu, tahu. Coba secara rohani pernah nggak kita tahu? Saya secara rohani masih demam ini perlu ke dokter gitu ya. Tapi rasanya kita biarkan gitu ya. Karena apa? Itu belum nggak terasa secara fisik. Itu kan hanya apa ya? Kita kadang-kadang berpikir biasa aja gitu ya. Berdoa tidak berdoa juga berjalan saja, tidak ada masalah. Nah, jadi sebagaimana kita merasakan dampak fisik terhadap penyakit ya, demikian juga sebetulnya secara rohani. Nah, apa dampak daripada penyakit rohani sebetulnya? Nanti kita akan lihat di dalam poin berikutnya ya. Tetapi saya mau katakan bahwa bertumbuh itu sebagai bukti bahwa kamu sehat secara rohani. Ya. Jadi kalau tidak bertumbuh ada masalah, segera ke dokter rohani. Ya, siapa dokter kita? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Oke. Nah, bertumbuh. Yang kedua, bertumbuh itu adalah suatu cara agar kamu berbahagia dalam iman. Orang beriman itu harus bahagia loh ya. Jangan terbeban. Orang Kristen yang tidak bisa menikmati iman Kristennya berarti tidak bertumbuh. Kemana-mana ngeluh. Hadapi ini ngeluh. Semua ngeluh, rasanya tidak ada kebahagiaan. Iman itu kan diberi. Ya, iman diberi itu supaya kita bisa
percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat. Saya sudah katakan minggu lalu kalau tidak salah atau 2 minggu lalu ya, bahwa orang Kristen itu waktu dia berdoa dia harus percaya bahwa dia sudah terima walaupun belum dia terima. Itu iman. Nah, orang yang tidak bisa menikmati itu ya, selesai doa murung lagi. Kok lama ya jawabannya gitu ya. Berarti dia tidak punya pertumbuhan. Dia tidak mengalami pertumbuhan rohani. Maka apa? Nggak ada kebahagiaan. Coba kita baca Roma 8 ayat 16 ya. Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Di situ dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, gitu ya. Secara roh itu kita bisa menikmati apa ya? Diri kita sebagai anak-anak Allah. Kamu bangga nggak sebagai anak Allah? Bangga karena masuk surga, tapi kalau disuruh taat nggak bisa gitu ya. Tidak bangga karena apa? Susah gitu ya. Nggak ada kebebasan. Padahal justru di dalam Yesus lah kita bebas gitu ya. Tidak ada ketakutan, tidak ada penderitaan. Nanti ya setelah masuk surga, sekarang masih menderita gitu. Oke, yang ketiga, bertumbuh itu membuktikan bahwa kita telah menjadi berkat bermanfaat bagi orang lain ya, berkatnya. Nah, kalau kita tidak bertumbuh, nggak akan mungkin kita jadi berkat. Kita akan hitung-hitungan, kita akan terus menjadi orang yang ego. Karena apa? Yang fokus kita pada diri. Tetapi seseorang bertumbuh, fokusnya tidak lagi pada dirinya, tetapi pada Tuhan. Dia mau lakukan apapun yang Tuhan mau, sehingga dia bisa nikmati dan orang lain bisa nikmati. Kamu pernah punya teman yang ego enggak sih? Terus responmu bagaimana sama dia? Mangkel ya? Nah, kalau kamu secara rohani ego juga orang lain mangkel. Ya, itu gambarannya. Kalau kamu mangkel lihat orang lain dengan perbuatan ego, maka orang lain lebih mangkel lihat kita juga dengan keegoisan rohani maksudnya ya. Kita sudah jadi Kristen kok. Banyak orang Kristen yang nggak bisa mau bantu orang gitu. Sulit sekali. Karena apa? Dia mau selalu mikir diri. Maka bertumbuh itu membuktikan bahwa kita telah menjadi berkat. Kalau sampai kita sebaliknya, kalau kita belum jadi berkat bagi orang lain, berarti ada persoalan di dalam pertumbuhan itu, ya. Kemudian yang keempat, bertumbuh sesuatu adalah sesuatu yang dikehendaki berkenan kepada Allah. Udah pasti ya. Karena tadi dasar Alkitab yang kita baca itu Allah mendorong kita untuk bertumbuh, ya. Kemudian yang kelima ya, kenapa harus menjadi perhatian khusus kita untuk pertumbuhan ini, yaitu bertumbuh itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ini penting. Kalau kamu sampai akhir hidupmu tidak bertumbuh, Anda bertanggung jawab kepada Allah. Dan tidak akan lolos, yakin deh. Kita tidak akan lolos dari pertanggungjawaban itu. Ya, sekarang memang tidak ada yang nuntut ya. Allah masih memberikan kasih karunia terus, silakan terus gitu ya. Tapi suatu ketika akhirnya Tuhan katakan, kamu harus tanggung jawab. Selama kamu hidup, apa yang sudah kamu kerjakan? Ya, apa yang sudah kamu kerjakan? Maka banyak orang akhirnya memikirkan begini, nanti di sorga itu ada kamar-kamar, ada ruang-ruangan yang indah. Nanti yang tidak mau melakukan itu, dia di kaki limanya aja gitu ya. Ya, karena orang mulai menafsir-nafsir. Nah, kalau yang taat sama yang tidak taat ini bagaimana, gitu ya? Masa tempatnya sama-sama gitu ya? Tapi memang di dalam wahyu dikatakan bahwa orang yang setia sampai akhir itu akan mendapat mahkota kehidupan. Gitu ya. Ada mahkota yang diberi, ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Ya. Dan saya yakin bahwa orang yang sudah benar-benar di dalam Kristus ya sudah selamat, ada kerinduan untuk bertumbuh. Pasti ada kerinduan. Karena apa? Di dalam seseorang yang lahir baru, kan ada pertobatan. Ada kan? Kalau sampai seseorang tidak ada pertobatan, dipertanyakan lahir baru atau tidak. Ya. Karena apa? Setiap saat kita dengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita dengar firman Tuhan. Kamu tertegur nggak dengan itu? Kamu diingatkan nggak dengan itu?
Nah, waktu kamu dengar, kira-kira mau lakukan atau tidak? Ini kan sebuah apa ya? Sebuah kehidupan yang sebetulnya sudah satu paket. Bahwa seseorang yang lahir baru, kan dia sudah diperbaharui. Pasti dia akan meresponi firman Tuhan. Karena apa? Roh Kudus akan terus mimpin dia mengingatkan pada kebenaran. Setiap kali dia dengar kebenaran, dia pasti akan merenungkan dan mau berubah. Itu akibat daripada orang yang sudah lahir baru. Nah, kalau sampai seorang Kristen dengar ini tidak mau, dengar itu tidak mau, bagaimana bisa bertumbuh, ya? Dan ini ada persoalan yang sangat besar terhadap apa? Iman, ya, terhadap rohaninya, ya, sudah hidup atau tidak. Kalau rohani yang hidup itu kan pasti dia bergerak, tidak mungkin tidak, ya, pasti akan bergerak. Nah, selanjutnya hasil dari pertumbuhannya, kita akan lihat sekarang hasil. Kalau tadi kan kita harus perhatikan baik-baik, ya, menjadi perhatian kita karena apa? Ada beberapa poin tadi. Sekarang jika kita bertumbuh pasti ada hasil. Ini sebagai penilaian saja ya bagi kita. Yang pertama ada kerendahan hati, ya. Mari Pak, silakan masuk. Ya. Jadi waktu kita sudah bertumbuh secara rohani, ada kerendahan hati. Kalau dulu kamu sombong, ya minta ampun, tidak mau tunduk. Sekarang waktu sudah bertumbuh itu ada kerendahan hati. Kenapa? Kita belajar langsung dari Yesus Kristus. Yesus Kristus telah merendahkan dirinya, ya, serendah-rendahnya, dan itu teladan yang luar biasa. Maka tadi dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang menjadi teladan seseorang yang sudah lahir baru adalah Kristus. Ya. Setiap kali kita melakukan dosa, kita ingat Kristus. Kristus luar biasa dalam hidupku. Merendahkan diri serendah-rendahnya demi aku. Masa aku mau melakukan sesuatu yang menyakiti dia, ya? Jadi ada kerendahan hati. Jadi kalau masih ada pemuda yang sombong, ini perlu pelayanan khusus gitu ya. Supaya apa? Bukan itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Enggak ada yang bisa disombongkan dalam hidup ini. Semua dari Tuhan kok. Kamu dapat berapapun dalam hidupmu, itu juga dari Tuhan. Enggak ada yang bisa kamu sombongkan sedikit pun, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi hasil dari pertumbuhan rohani? Semakin mengasihi Tuhan Yesus. Ini kita bisa nilai. Rendah hati, kemudian semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan itu berarti seluruh hidupnya ya diarahkan kepada kasihnya kepada Tuhan. Ya. Kemudian hidup di dalam kekudusan. Nah, ini lebih pada pengendalian diri ya. Kekudusan itu berarti apa? Saya sampaikan minggu lalu kalau tidak salah itu apa ya? Salah satunya itu tidak perlu gengsi. Ya, ingat ya minggu lalu saya sampaikan. Dan ini adalah salah satu bukti daripada kehidupan yang kudus sebetulnya. Ya, di dalam kekudusan ya kita hidup di dalam pengendalian diri dan pengendalian diri ini akan menghasilkan kekudusan. Kemudian kita akan lebih dewasa rohani atau lebih rohani di dalam keinginan dan pikiran. Nah, ini bagi kamu yang sudah bekerja, yang masih mencari pekerjaan atau apapun lah gitu ya. Sekarang mulai berubah. Seseorang yang sudah bertumbuh itu, dia akan berpikir secara dewasa. Dan semua keinginan-keinginannya tidak seperti anak kecil. Pokoknya harus gitu ya. Itu kan anak kecil ya. Kalau sudah dewasa dalam pemikiran, kemudian dalam keinginan, sudah mulai memilah-milah ya. Sekarang aku butuh ini enggak? Kalau enggak butuh ya enggak usah. Gitu. Keinginan-keinginan kita. Ya, tidak lagi seperti dulu waktu masa kecil pemaksaan ya egonya. Tapi sekarang secara keinginan, secara pikiran kita sudah dewasa mulai berpikir. Kalau aku lakukan ini dampaknya apa? Kalau aku mau ini apa dampaknya? Negatif lebih besar atau positif lebih besar? Kalau negatifnya lebih besar sudah saya tinggal. Oke. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan saya tinggal walaupun saya ingin. Nah itu kalau sudah dewasa di dalam keinginan ya itu udah tanda-tanda pertumbuhan. Kemudian yang terakhir dikatakan
kasih semakin besar kepada semua orang. Jadi kita tidak lagi hanya memperhatikan diri sendiri. Coba baca Filipi ya. Filipi pasalnya yang kedua. Mana ini Filipi, saya sudah pindah. Oke, Filipi pasalnya yang kedua. Ayatnya yang keempat ya. Filipi 2 ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jadi ada kasih yang semakin besar kepada semua orang. Ya. Jadi hidup kekristenan itu sebetulnya seperti itu ya. Begitu peduli sama orang. Ya, tapi bukan untuk cari nama, tapi itu sebagai wujud bahwa kita mau mengasihi orang karena Tuhan sudah mengasihi kita. Itu secara otomatis ada kerelaan. Ya. Bukan karena ada hitung-hitungan ini, bukan karena ada motivasi itu, tapi secara apa ya? Secara refleks gitu. Karena apa? Di dalam diri kita ada roh kan. Ada Roh Kudus yang menghasilkan buah itu, kasih. Itu buah pertama, ya. Kasih. Itu secara otomatis karena sudah ada, sudah berbuah dan orang lain akan menikmati itu, ya. Jadi yang berikut ya, semangat memberitakan Injil pasti, ya. Jadi kalau seseorang sudah bertumbuh di dalam hidupnya, hasilnya apa? Dimanapun dia berada, dia pasti beritakan kebenaran. Dia tidak mau melakukan dosa dalam hidup. Ya, setiap saat dia pasti mau beritakan kebenaran. Setiap saat dimanapun dia berada. Nah ini pergumulan kita bersama ya. Bagaimana kita hadir di segala tempat membawa Injil Kristus itu. Tapi kalau kita tidak memiliki pertumbuhan rohani, nggak akan mungkin. Karena apa? Pasti di sana tidak akan ada kerendahan hati. Pasti di sana tidak ada kasih kepada Yesus. Tidak akan ada kekudusan. Kita akan terus melakukan seperti apa yang kita ingin. Nah sekarang saya membagikan kepada kita ya, walaupun kamu sudah sering lakukan sebetulnya, tetapi untuk lebih memfokuskan kita lagi agar bisa bertumbuh, apa saja sarana bagi pertumbuhan rohani kita? Ya, sarananya, kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 17 ya, kita melihat Yakobus 1 ayat 17, di situ dikatakan, ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi segala pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Nah, kita harus yakin dalam diri kita bahwa pertumbuhan rohani itu datang daripada Tuhan. Ya. Tidak bisa kamu temukan pertumbuhan rohani kalau di luar Tuhan, di luar Yesus Kristus. Maka ketika kita sadar bahwa hanya di dalam Kristuslah segala sesuatu yang baik bagi rohani kita itu akan datang, maka kita perlu terus memandang kepada Dia. Dengan cara apa? Setiap hari kita harus memiliki doa yang rutin. Baca firman yang rutin. Saat teduh pribadi. Itu jadi sarana pertumbuhan rohani. Ya. Karena apa? Kita yakin tadi, hanya lewat Dia kita bisa bertumbuh. Maka bagaimana caranya supaya terus fokus pada Dia? Yaitu doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu lagu dari sekolah minggu. Ya. Kemudian kalau mau tumbuh, itu jelas loh lagu itu. Ya, kalau nggak baca, nggak doa, nggak tumbuh. Ya. Maka itu yang pertama ya, sarana. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih tidak memiliki waktu doa yang baik, ya, kualitas doa yang baik, maka sekarang mulai bangun ya. Karena apa? Kita rindu bertumbuh bukan? Kalau rindu bertumbuh, maka mulai latih dirimu. Memang susah ya, doa itu susah. Saya katakan, orang yang tidak biasa berdoa akan sulit untuk berdoa.
Tetapi orang yang mau fokus pada pertumbuhan rohaninya, dia akan lakukan apapun sekalipun sulit. Ya. Kemudian sarana lain, ya ibadah rutin. Ya, ibadah rutin, ikut perjamuan kudus bagi yang sudah boleh perjamuan kudus. Mendengarkan khotbah. Karena itu semua sarana. Lewat perjamuan kudus kita diingatkan kembali pada pengorbanan Kristus, ya. Maka itu akan membawa kita dalam pertumbuhan rohani. Hal lain lagi, misalnya berjaga-jaga terhadap perilaku, termasuk dalam hal kecil, misalnya suasana hati, cara menggunakan waktu, dan lain-lain. Ya, itu juga sarana. Jangan anggap kecil pelanggaran kecil. Ya. Kita masih berjuang ya melatih diri untuk tepat waktu misalnya, nggak korupsi waktu. Suasana hati kita galau. Saat kamu galau, kira-kira imanmu di mana ya? Coba kita berpikir. Kenapa sampai seseorang itu memiliki kegalauan dalam hidupnya? Oke, mungkin ada yang bisa berbagi untuk kita. Galau itu apa sih? Suasana hati yang itu ya, berubah dari biasanya, nggak enak, ada kegelisahan, betul ya. Kayaknya nggak tentu antara gimana rasanya, nggak bisa diceritakan juga ya galau itu ya, betul ya. Enggak, bukan kamu. Semua pernah galau nggak? Pengertian galau itu apa sih? Coba. Hah? Apa Putri? Gak apa-apa yo, Siti kan apa? Perasaan galau bagaimana? Gak pernah galau ya? Hah? Gak tahu atau nggak mau cerita gitu ya? Oke ya. Jadi galau itu sebetulnya suasana hati yang ya apa ya? Ya itu ada kecemasan, ada ketakutan, dan itu biasanya akibat dari apa ya? Tidak ada sebuah keyakinan yang sungguh ya. Bagi kamu yang sudah pacar, mikirin pacarnya galau. Kenapa? Kamu nggak yakin dia itu setia apa enggak gitu ya. Maka galau terus ya yang dipikirkan. Maka hati-hati gitu ya. Kalau kamu mau pacaran, langsung pastikan orangnya seperti apa sih. Ya, kalau sudah komit dua-dua sudah nggak usah mikir cemburu-cemburuan gitu ya. Karena apa? Kita kan udah tahu, udah yakin. Kamu waktu pacaran sama seseorang kan yakinkan dirimu dulu. Maka jangan cepat-cepat terima kalau kamu ada yang nembak. Lihat orangnya dulu, gitu ya. Supaya kamu nanti tidak jatuh pada kegalauan yang saya katakan tadi. Karena apa? Kita nggak punya dasar untuk melihat dia sebagai pribadi yang rohani atau tidak. Ya. Tapi ketika kamu tahu orang tertentu benar-benar memiliki kualitas rohani yang baik, maka kamu tidak akan goyah kan. Kemanapun dia pergi, kamu sudah yakin dia baik-baik aja, gitu ya. Ya sama hal di dalam kehidupan yang lain juga sama ya. Suasana hati itu perlu dipastikan. Kenapa sampai kamu suasana hatinya berubah? Ya. Maka perlu kamu lihat imanmu seperti apa ya, bertumbuh atau tidak. Termasuk dalam menggunakan waktu dalam hal-hal lain. Kemudian tadi menjaga pergaulan. Ya. Bergaul kepada orang yang memiliki kerohanian yang dewasa itu penting. Ya. Karena pergaulan yang tidak baik itu ya. Kamu coba bergaul sama anak kecil. Lama-lama kamu jadi anak kecil, betul. Cara larinya, cara ngomongnya, halo, gitu ya. Karena apa? Ya mau tidak mau menyesuaikan diri. Kalau kamu bicara terus seperti orang dewasa, anak kecil lari. Jadi kamu bergaul sama orang yang rohaninya tidak dewasa, pasti kamu akan terbawa arus. Maka di dalam memilih teman, kamu mesti pilih teman yang bisa membawa. Bukan dalam arti tidak usah berteman pada semua orang. Kita boleh berteman pada semua orang. Tetapi ada teman yang harus kita pilih gitu ya. Teman yang benar-benar, misalnya ya, teman yang setiap hari bisa bertemu. Teman yang
teman chatmu, teman apa, itu perlu dipilih loh. Kalau teman chat kita itu orang yang terus apa ya, kalau diberitahu juga nggak ngerti, udah nggak usah chat sama dia, nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang bisa membangun iman kita. Ngapain habis-habiskan kuota, nggak bisa habiskan waktu untuk orang-orang seperti itu. Dibilangin juga nggak mau gitu ya. Oke, jadi di dalam kehidupan Kristen itu kita mesti bergaul kepada orang yang memiliki kerohanian yang dewasa. Kalau mau bertumbuh gitu ya. Nah, itu jadi sarana. Karena apa? Kalau teman tidak tepat, teman yang tidak rohani, bagaimana kamu bisa bertumbuh? Yang ada kamu yang pusing dia bikin. Karena apa? Dia belum dewasa rohani. Ya. Memang kita bisa layani dia gitu ya. Kita tidak bisa batasi diri juga bergaul sama orang yang tidak dewasa untuk apa? Tujuan supaya dia bisa dibawa. Tetapi untuk diri kita sendiri, kalau kamu dalam tahap pertumbuhan rohani, jangan sampai kamu apa ya berteman dengan orang yang rohaninya di bawah. Nggak akan jalan. Bagaimana bisa jalan? Nggak ada yang bisa bawa kita. Misalnya ini kamu punya teman curhat ya. Teman curhat tapi tidak rohani. Maka kalau kamu curhat, jawaban apa yang kamu bisa dapat dari dia? Coba. Kira-kira apa? Maka jangan sembarang curhat. Kalau teman tidak rohani, kamu tidak akan dapat jawaban apa-apa gitu. Lebih baik kamu pilih orang yang entah pembina rohanimu, entah jemaat yang dewasa yang kamu tahu dia bisa bimbing kamu, ya lebih baik kamu cerita sama itu untuk apa? Kamu mendapat kekuatan. Kalau hanya sekedar curhat kepada orang yang tidak dewasa rohani, nanti kalian dua-duanya galau. Dia kepikiran, aku mau jawab apa ya sama dia gitu ya. Kamu juga menunggu jawaban apa yang dia beri sama saya, nggak ada gitu ya. Karena apa? Tidak ada yang kedewasaan rohani. Jadi mari ya, saya tidak mengajak kalian untuk milih-milih teman, tidak. Tetapi untuk hal rohani penting sekali untuk memastikan temanmu itu benar-benar membawa kamu pada pertumbuhan atau tidak. Ya, kamu bisa berteman sama siapapun, tetapi untuk masalah rohani jangan diabaikan ya. Karena apa? Itu menjadi perhatian khusus saya katakan tadi. Oke. Kemudian yang kelima, yang terakhir sarananya apa? Persekutuan yang teratur dengan Tuhan. Ya, tidak Senin Kamis. Ya. Persekutuan yang teratur. Karena apa? Dengan teratur itu kita akan menikmati tahap demi tahap. Ya. Coba kamu naiki tangga. Kamu lompati 2, kemudian lompati 3. Kamu pasti kakinya sakit. Tidak bisa menikmati tahap demi tahap. Tapi kalau kamu menaiki tangga, walaupun tinggi, tapi nikmati tahap demi tahap. Karena itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya, kalau dia dibuat oleh arsitek yang baik, yang benar, dia akan perhitungkan. Kalau tinggi yang harus didaki sekian, anak tangganya harus berapa senti. Gitu. Itu harus diukur. Supaya yang naik itu bisa menikmati perjalanan walaupun melelahkan gitu ya. Nah, ketika kita mau mengatur persekutuan dengan teratur dengan Tuhan, itu akan membuat kita rohani kita itu stabil. Ya, karena apa? Tiap saat kita sudah teratur secara baik gitu ya. Doanya teratur, baca firman Tuhannya teratur. Coba kalau makan tidak teratur, sakit lambung. Pasti ya. Saya sudah ngalami makan nggak teratur Tuhan, nggak karu-karuan. Rohani juga sama, nggak makan secara rohani teratur, sakit. Ya. Makanya jangan heran, nanti saya katakan tadi kebentur sana, kebentur sini. Karena apa? Sulit. Ya. Orang yang sudah teratur dengan Tuhan, setiap kali dia, bukan dalam arti dia bebas dari masalah, tidak. Tetapi saat dia menghadapi masalah, dia akan apa ya? Memiliki kekuatan yang bisa mengatasi karena ada Tuhan di belakang yang menopang dia. Karena teratur gitu ya. Setiap kali dia hadapi persoalan, dia pasti langsung memandang kepada Tuhan. Tuhan, saya mengalami ini. Dan Tuhan akan pimpin dia. Itu bagi orang yang teratur. Nah, sekarang komitmen ya. Sebagai akhir. Komitmen kita di dalam pertumbuhan ini. Apakah kamu ingin bertumbuh? Jawab.
Apakah kamu ingin bertumbuh? Ingin gitu ya. Jawabannya pasti ingin ya. Maka kalau ingin, baca Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Oke, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak buah. Oke, dalam proses pertumbuhan kita tidak akan lepas dari kesulitan, ya, penderitaan. Karena apa dikatakan? Ranting yang berbuah itu pun dibersihkan supaya apa? Semakin banyak buahnya. Jadi gini, kita sudah berbuah secara rohani, Tuhan masih belum puas. Harus lebih banyak lagi. Berbuah 1, Tuhan bilang harus 2. Maka proses dari 1 ke 2, potong daun-daun yang nggak perlu. Ya. Dan ini gambaran yang paling jelas itu sebetulnya anggur ya. Anggur itu kalau mau banyak buah harus potong daun-daun yang nggak perlu. Ya. Nah kita ini diibaratkan ranting-ranting daripada anggur. Kan Yesus Kristus itu pokok anggur. Kita ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah sama sekali potong. Habis, selesai, mati. Tinggal nunggu dibakar kalau sudah kering. Tapi yang masih berbuah itu tetap dibersihkan. Nah, dalam pembersihan itulah kita seringkali mengalami apa? Sulit ya. Susah. Karena apa? Bertumbuh. Ya, maka saya katakan tadi ingin bertumbuh? Ingin. Maka jangan ngeluh ya. Karena apa? Tuhan tetap akan membersihkan kamu dan kita semua ya. Jadi dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergaulan, kalau kamu mengalami persoalan yang kamu tidak sukai, anggap itu sebagai apa? Proses pembersihan dari Tuhan, ya. Jangan cepat-cepat ambil keputusan yang tidak tepat, ya. Tapi gumulkan dulu. Ini maksud Tuhan apa? Nah, proses pergumulan inilah yang seringkali menjadi apa? Sesuatu yang penuh dengan penderitaannya. Lama jawabannya. Sementara keinginan itu pengen cepat. Maka saya katakan itu proses pertumbuhan. Kalau tidak mau bertumbuh, memang tidak akan mungkin menghadapi itu. Ya, kita akan jalan seperti apa yang kita mau. Tapi kalau mau bertumbuh di dalam Kristus, siap menghadapi kesulitan. Tetapi percayalah di dalam Ibrani 12 ayat 11, ini ayat terakhir. Ya. Ibrani 11 ayat 12 ayat 11. Di situ dikatakan ya, Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, jelas ya. Jadi memang dalam proses pertumbuhan itu tidak ada senangnya ya. Pasti ada mendatangkan duka cita. Tetapi dikatakan setelah itu ya, setelah menghasilkan buah dari proses itu dikatakan dia akan memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Itu yang saya katakan tadi bahwa bertumbuh itu mendatangkan sukacita iman. Ya. Bertumbuh itu mendatangkan sukacita iman. Ya. Jadi teman-teman mari ya. Kita semua belum sempurna. Maka pentingnya persekutuan ini apa? Untuk saling menguatkan, saling mendorong. Kadang-kadang ada teman kita yang lemah. Bagaimana cara kita angkat dia untuk bisa ini ya. Jangan dibuang gitu ya. Jangan dibuang ya. Tapi sambil kita bertumbuh secara pribadi, kita juga menghendaki orang lain bisa bertumbuh ya, supaya kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oke. Kiranya melalui firman Tuhan ini dalam 2 Petrus 3 ayat 8 itu bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus menjadi perhatian kita oleh pemuda-pemudi ini ya. Perhatikan setiap hari ya, supaya kita tidak kecolongan. Jangan sampai satu hari kamu tidak bertumbuh ya. Tapi kamu harus lewati hari itu dengan satu komitmen, aku mau bertumbuh ya. Lewat apa tadi? Ada banyak sarana. Nanti saya akan share supaya kamu bisa ingat terus.
poin-poin itu sehingga kita semua bisa bertumbuh bersama-sama. Demikian saja firman Tuhan. Saya akan menutup kita dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman Tuhan, tolong dan pimpin kami supaya oleh kemurahan Tuhan kami semua dapat memiliki kerinduan yang sama untuk bertumbuh di dalam Kristus. Sekalipun ada banyak godaan, tantangan, rintangan yang merintangi perjalanan iman kami, tetapi kami tahu bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan bimbing kami di saat kami lemah, biarlah Tuhan memberi kekuatan supaya kami boleh terus berjalan di dalam iman yang sejati kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.